Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita bahas terkait dengan bagaimana cara menuliskan pengalaman kerja di CV berdasarkan request dari teman-teman yang ada. Nah, di sini aku pengen bahas terkait dengan menjadi seorang tutor. Oke, mungkin dari teman-teman ada ya yang memang pekerjaan utamanya menjadi tutor atau selama kuliah atau menempuh tingkat pendidikan tertentu ada pengalaman sebagai tutor. Yuk kita sharing bagaimana ideku gitu ya yang bisa diterapkan kepada CV teman-teman. Kalau misalkan masih ada yang bingung cara menuliskannya, kita sharing aja gimana. Kalau teman-teman ada pandangan atau perspektif lain, dipersilahkan tuliskan di kolom komentar channel YouTubeku. Jadi seperti yang kita sudah tahu, yang namanya tutor itu adalah orang yang dapat berupa guru pribadi atau yang ngajar di rumah, yang akan mengajarkan pelajaran ekstra les tambahan gitu ya kepada sekelompok orang maupun ke seorang individu. Nah, kalau teman-teman di sini browsing gitu ya, pasti kadang ada beberapa definisi yang teman-teman itu mungkin akan temukan kok mirip-mirip ya gitu. Jadi teman-teman silahkan boleh cek yang ada di samping, link di samping gitu ya, di Madematika gitu. Jadi ada beberapa definisi, mungkin teman-teman bisa browsing sendiri juga perbedaan antara tutor, tentor, mentor, guru, dan instruktur. Nah, di sini aku pengen bahas yang paling atas ya, yang warna merah gitu. Jadi kita akan bahas terkait dengan tutor saja. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman punya pengalaman menjadi tutor, baik itu secara individu atau gabung ke suatu bimbingan belajar, coba teman-teman yang harus dilakukan adalah coba tulis teman-teman itu tugasnya ngapain aja, ya kan? Kalau teman-teman bekerja untuk diri sendiri, coba ditulis apa yang harus teman-teman siapkan, apa yang teman-teman lakukan di awal, apa yang teman-teman lakukan secara rutin selama sekian hari per minggu, kemudian tujuannya tuh untuk apa, kemudian outputnya bagaimana gitu ya. Kemudian evaluasi rutin apa yang teman-teman lakukan gitu. Pasti yang namanya tutor ini karena ini adalah biasanya itu merupakan pendidikan non formal ya gitu. Jadi apa yang sudah dipelajari di sekolah akan dibahas lagi, apa yang sudah dipelajari di sekolah akan kita carikan ya tips dan trik untuk lebih memahaminya. Bagaimana seseorang itu bisa kita motivasi untuk belajar lebih dengan cara mengajar yang sudah kita susun, silabus yang sudah kita susun gitu ya. Sehingga mereka tidak hanya menghafal pelajaran tapi paham. Paham, kemudian prestasi akademis mereka akan meningkat sehingga dengan kita menjadi tutor mereka selain memotivasi akan ada suatu prestasi akademis yang akan berguna bagi perjalanan karirnya ke depan gitu. Nah, setelah teman-teman tulis dulu nih job desk-nya ngapain, coba tulis aja yang banyak gitu ya. Ini aku cuma ambil di internet gitu ya sebagai gambaran aja teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman sudah memiliki pengalaman kerja yang ditulis, ini adalah versi satu, yaitu teman-teman cukup menuliskan pengalaman kerja di CV menggunakan 4 informasi dasar ini saja. Yang pertama adalah ada nama perusahaan, ya. Yang kedua itu adalah periodenya, mulai sampai selesai di sana. Yang ketiga mungkin bisa ditulis tutor mata pelajaran ini atau tutor mata kuliah ini gitu. Dan yang keempat adalah job deskripsinya. Gimana kalau aku jadi tutor gitu ya? Guru les privat aja kak, nggak apa-apa, itu di situ nanti bisa ditulis nama perusahaannya itu misalkan eh, freelancer atau freelance gitu, nggak masalah gitu ya. Kemudian teman-teman bisa menuliskan job deskripsi secara begini teman-teman, jadi boleh menyebutkan angka agar yang kita tahu tuh gini, teman-teman menuliskan tugas dan tanggung jawab di sini ya di atas gini ya, job deskripsinya itu bukan definisi tutor, tapi yang teman-teman handle, maka tidak usah takut untuk memberikan atau mengeluarkan angka gitu kan. Mendampingi, katakanlah itu sebut saja total teman-teman di periode sana tuh berapa, mendampingi 1.000 siswa tingkat apa, misalkan tingkat SMA atau SD sampai SMA gitu ya, di titik-titik kelas, sebut berapa kelasnya misalkan.
di 50 kelas, kebanyakan misalkan di 10 kelas untuk mendalami mata pelajaran atau mata kuliah apa gitu. Ini bahasa ini bisa disesuaikan ya teman-teman, tergantung lingkupnya tadi, apakah teman-teman menjadi tutor suatu grup atau tutor individu. Boleh ditulis semacam itu. Kemudian boleh tulis yang lain ya, mempelajari ulang subjek yang ada gitu ya, mengajarkan strategi ya, tips dan trik pembelajaran untuk persiapan ujian apa misalkan gitu kalau ada gitu. Kemudian melakukan evaluasi, dan ini tidak terbatas semacam ini ya tugas dan tanggung jawabnya ya teman-teman. Ini aku pengen memberikan gambaran. Jadi versi 1 itu adalah 4 informasi basic tadi yang harus tertulis di CV. Namun kalau teman-teman memiliki ide yang lebih detail, dan aku akan menyarankan versi 2-nya semacam ini teman-teman. Jadi selain menuliskan nama perusahaan, kemudian timestamp-nya, periodenya kapan sampai kapan, kemudian jabatannya teman-teman sebagai apa, tanggung jawabnya apa, teman-teman juga boleh menuliskan pencapaian. Nah, pencapaian yang ada ini, ingat ya teman-teman, tanggung jawab atau pencapaian itu tidak usah takut mengeluarkan angka bersatuan. Jadi sekian orang, sekian mata pelajaran, sekian mata kuliah, sekian jam, sekian kali seminggu gitu. Silahkan munculkan angka-angka tersebut agar apa? Aku ulangi lagi, agar yang teman-teman tuliskan itu adalah tanggung jawab dan capaian pribadi, bukan definisi secara umum. Oke? Di sini capaian mungkin teman-teman bisa sampaikan mengampu atau mengajar mata pelajaran atau mata kuliah apa gitu, sebutkan gitu. Kalau lebih dari satu ya mengajarkan 5 mata kuliah selama berapa kali seminggu dengan total sekian jam, boleh. Kemudian sukses meloloskan berapa murid ke jenjang apa, atau sukses meloloskan sekian murid ke lomba apa, misalkan kayak gitu boleh. Atau handle berapa kelas khusus untuk persiapan apa, itu boleh sekali. Ingat ya teman-teman, capaian itu bisa dari 2 hal. Pertama adalah selama periode karir teman-teman di jabatan ini, mana titik puncaknya, itu bisa disebut sebagai capaian. Atau yang nomor 2 adalah selama teman-teman di sana, di stack aja gitu, di sum gitu. Jadi selama teman-teman di sana udah pernah handle sekian kelas, udah pernah handle sekian mata pelajaran, udah pernah menghasilkan kayak gini gitu, sudah pernah ngajar selama sekian jam, sehingga nantinya ini juga merupakan suatu pencapaian, dan ini berlaku untuk pengalaman kerja yang lain. Jadi prestasi itu boleh diambil titik-titiknya atau sum atau summary dari semuanya. Paling sementara itu dulu dari aku teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang pengen didiskusikan, boleh tuliskan di kolom komentar atau chat aku di LinkedIn. Sementara itu dulu, semoga teman-teman bisa terbantu ya dengan video ini. Kalau ada pertanyaan lanjutan dipersilahkan. Semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih.